Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nadia, mahasiswi aktif semester 6 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan ini saya bermaksud untuk memaparkan hasil bab 1 saya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang memiliki judul pengaruh media audiovisual terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kognitif anak usia dini. Selanjutnya table of contents yang akan dibahas yang terdiri dari bab 1 antara lain adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama-tama, kita akan membahas anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun yang disebut dengan masa keemasan atau golden age. Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi dan juga kemampuan. Potensi yang dimiliki oleh anak harus dikembangkan secara optimal agar mampu berkembang secara maksimal. Anak memiliki karakteristik yang khas dan unik. Secara singkat, anak adalah seseorang manusia atau individu yang mempunyai pola perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Yang kita ketahui, anak usia dini memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan ini, pendidik maupun guru harus memaksimalkan kebutuhan perkembangan yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Kita mengetahui bahwasanya anak usia dini itu merupakan individu yang unik karena masing-masing anak tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, setiap anak tidak bisa diperlakukan sama dengan yang lainnya. Setiap anak itu memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda. Dengan ini dibutuhkan rangsangan dan latihan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Lalu, perkembangan karakteristik anak dapat diklasifikasikan berdasarkan rentang usianya. Selanjutnya, salah satu aspek perkembangan yang harus dicapai dan dikembangkan adalah kemampuan kognitif. Kognitif anak, di mana lingkup perkembangan tersebut terdiri dari pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk, warna, ukuran, dan pola, konsep bilangan, dan lain sebagainya. Kognitif ini juga berhubungan dengan intelijensi. Kognitif diartikan sebagai kemampuan yang mempelajari keterampilan dan konsep baru. Keterampilan dalam memahami apa yang terjadi di lingkungan, juga keterampilan unik daya ingat dan menyelesaikan soal sederhana. Selanjutnya, menurut Vygotsky, kognitif anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Bantuan dan petunjuk dari guru dapat membantu anak untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan. Sedangkan teman sebaya yang menguasai suatu keahlian dapat dipelajari anak-anak lain melalui model atau bimbingan secara lisan. Dengan demikian, anak memiliki perkembangan kognitif yang kurang baik dan masih perlu dikembangkan oleh kedua orang tua maupun para pendidik. Kenyataannya masih ada beberapa anak yang belum mengenal bentuk geometri atau bilangan. Penyebab dari masalah tersebut ialah media yang digunakan kurang menstimulasi kognitif anak. Dengan demikian, orang tua juga harus mampu menyediakan pembelajaran yang dapat menstimulasi perkembangan kognitif anak usia dini. Begitupun juga para pendidik yang harus benar-benar melakukan pembelajaran yang dapat menstimulus kognitif anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang media. Apa sih media itu? Media merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik.
Media audiovisual merupakan media yang tidak hanya melihat tetapi juga dapat mendengar, sesuatu yang dapat divisualisasikan. Dengan menggunakan media audio visual yang lebih bervariasi dan setiap harinya berbeda, diharapkan anak menjadi lebih tertarik, lebih antusias, dan menyenangkan untuk pembelajaran yang diikuti oleh anak usia dini. Dengan ini diharapkan para pendidik mampu memberikan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan untuk anak usia dini menerima pembelajaran tersebut dengan menggunakan media audiovisual yang sudah dijelaskan bahwa misalnya media audiovisual itu tidak hanya melihat tetapi juga dapat mendengarkan sesuatu yang dapat divisualisasikan. Media pembelajaran merupakan penunjang dalam proses pembelajaran yang dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran. Media audiovisual menurut para ahli. Menurut Anderson, tahun 1994 pada halaman 99, media audiovisual adalah merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Rangkaian gambar elektronis tersebut kemudian diputar dengan suatu alat, yaitu video kaset, record, atau video player. Selanjutnya yaitu ada ahli yang bernama Barbara Nyarso 1994 pada halaman 41 menyatakan bahwa media audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio visual. Jadi bisa disimpulkan bahwa media audiovisual ini merupakan media audiovisual ini bisa didengar dan juga bisa dilihat. Selanjutnya, manfaat media audiovisual dalam proses pembelajaran yaitu dapat menarik perhatian peserta didik dalam memberikan pembelajaran, lalu dapat menumbuhkan semangat belajar, yang terakhir memberikan pengalaman belajar yang berkesan untuk anak. Diharapkan dengan adanya media audiovisual dalam pembelajaran di kelas mampu membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan peserta mampu menerima pembelajaran dengan baik, karena media audiovisual yang disajikan oleh pendidik dapat menarik sehingga teman-teman peserta didik mampu menerimanya dengan baik dan juga menyenangkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Adakah pengaruh media audiovisual terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kognitif anak usia dini? Diharapkan, mengapa saya memilih judul pengaruh media audiovisual terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kognitif anak usia dini? Diharapkan dengan penelitian ini media audiovisual tersebut mampu meningkatkan semangat dalam pembelajaran, dan antara guru juga peserta dapat berinteraktif secara baik dan mampu memberikan pembelajaran yang bisa mengasah atau menstimulus kognitif anak usia dini tanpa meninggalkan aspek perkembangan yang lain. Seperti itu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Bagi peneliti, tujuan penelitian ini yang pertama, hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan acuan apabila berkecimpung dalam dunia pendidikan. Yang kedua, menambah wawasan terkait pengaruh media audiovisual terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Yang terakhir, memberikan inovasi dalam proses pembelajaran.
Lalu, tujuan penelitian bagi anak ini mengembangkan minat anak melalui proses pembelajaran dengan menggunakan media audio visual. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Dalam paparan bab 1 saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.